tidak ada yang bisa lolos dari rencananya. Cerita ini terinspirasi dari waralaba Final Destination, di mana sekelompok orang muda berhasil menghindari bencana maut berkat firasat. Demi kematian tidak pernah menyerah. Mereka harus berjuang melawan nasib yang tak terelakkan, di mana kecelakaan sehari-hari berubah menjadi jebakan mematikan. Cerita ini berlatar di Indonesia modern dengan elemen horor supernatural yang mencekam. Setiap episode dirancang sebagai narasi 30 minutes penuh ketegangan, twist, dan akhir yang tragis. Mari kita ikuti perjalanan Alex, seorang mahasiswa yang memiliki firasat mengerikan tentang kecelakaan kereta api dan temannya yang terjebak dalam lingkaran kematian. Tujuan akhir maut. Episode 1, Firasat Maut. Malam itu kereta api Argo Parahyangan melaju kencang meninggalkan stasiun Gambir di Jakarta. Langit malam masih gelap dan angin sejuk masuk melalui jendela kereta. Alex, seorang mahasiswa teknik semester akhir, duduk di kursi nomor 12A bersama 4 temannya. Sarah, pacarnya, bersandar lembut di bahunya sambil menatap pemandangan kota yang perlahan menghilang. Budi, sahabatnya yang selalu skeptis, sibuk dengan ponselnya. Lina, gadis petualang dengan semangat tinggi, terus berbicara tentang rencana mendaki di Pegunungan Bandung. Sementara Rico, pemuda pemalu, hanya tersenyum kecil dan sesekali mengangguk. Mereka berlima sedang menuju liburan akhir pekan yang sudah lama direncanakan. Udara di dalam kereta terasa hangat, penuh aroma kopi dan makanan ringan yang dibawa penumpang.
sebagian besar orang di dalamnya. Alex memejamkan mata, mencoba menikmati perjalanan ini setelah minggu-minggu penuh ujian dan tugas kuliah yang melelahkan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, dunia di sekitar Alex berubah. Penglihatannya kabur sejenak, lalu muncul visi yang mengerikan dan begitu nyata. Ia melihat rel kereta di depan sana, di lereng pegunungan yang curam mendekati Bandung. Hujan deras mengguyur tanah, menyebabkan longsor besar. Batu-batu dan lumpur menggantam rel dengan dahsyat, merusaknya hingga berkeping-keping. Kereta yang mereka tumpangi melaju tanpa kendali. Roda-roda depan tergelincir keluar jalur. Tubuh kereta terbalik, berguling-guling di lereng, dan akhirnya meledak dalam bola api raksasa yang menelan seluruh gerbong. Jeritan asap hitam pekat dan bau daging hangus memenuhi udara. Ratusan nyawa hilang dalam sekejap, termasuk dirinya dan keempat temannya. Darah puing-puing, besi yang bengkok, dan mayat-mayat yang terpanggang terlihat begitu jelas. Alex tersentak bangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin meledak. Visi itu terasa terlalu nyata, terlalu dekat, seolah ia baru saja menyaksikan kematian mereka semua. Rasa panik yang luar biasa menguasai seluruh tubuhnya. Ia berdiri tiba-tiba, tangannya gemetar hebat dan mulai bergerak cepat menyusuri lorong kereta. Dengan gerakan panik, ia mendekati pintu gerbong dan menekan tombol darurat berulang kali. Penumpang lain
Tapi Alex tidak peduli. Ia terus berusaha membuka pintu, berteriak tanpa suara dalam hati, memaksa semua orang untuk turun secepat mungkin. Beberapa penumpang yang terdekat mulai ikut gelisah. Mereka melihat wajah Alex yang pucat, pasi dan mata yang dipenuhi ketakutan murni. Perlahan kerumunan kecil mulai bergerak. Alex menarik tangan Sarah dengan kuat, lalu memanggil Budi, Lina, dan Rico untuk mengikutinya. Mereka berlima turun di stasiun kecil berikutnya, tepat sebelum kereta melaju kembali ke jalur pegunungan. Udara malam yang dingin menyambut mereka di peron yang sepi. Kereta itu pun melanjutkan perjalanan, meninggalkan mereka di tengah kegelapan. Hanya beberapa menit kemudian, bumi seolah berguncang. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh dahsyat yang memecah malam. Asap hitam menggepul tinggi ke langit, disusul kilatan api yang menerangi lereng gunung. Kereta Argo Parahyangan mengalami kecelakaan tragis persis seperti yang dilihat Alex dalam visinya. Longsor besar menghancurkan rel, kereta tergelincir, dan ledakan api menghanguskan hampir seluruh gerbong. Berita tentang ratusan korban tewas mulai menyebar dengan cepat melalui telepon dan media. Kelompok 5 orang itu berdiri membeku di peron. Tubuh mereka gemetar hebat. Mereka selamat, tapi rasa syok dan ketidakpercayaan menyelimuti hati masing-masing. Alex menatap ke arah kejauhan dengan pandangan kosong. Ia tahu sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Kematian seharusnya telah menjemput mereka semua, tapi ia telah mengubah jalannya
menuju Bandung. Malam itu di sebuah hotel sederhana di kawasan pegunungan, mereka berkumpul di kamar bersama. Meski tanpa kata-kata yang terucap, suasana penuh kelegaan campur ketakutan. Mereka memesan makanan, menyalakan televisi, dan mencoba merayakan kelangsungan hidup dengan tawa gugup dan pelukan hangat. Lampu kamar redup, angin malam menyusup melalui jendela, membawa aroma hutan pinus yang segar. Namun saat jam menunjukkan tengah malam, Alex yang duduk sendirian di balkon hotel melihat sesuatu yang aneh. Bayangan hitam pekat melintas di sudut matanya, seperti sosok tinggi tanpa wajah yang berdiri diam di antara pepohonan gelap. Ia menggedipkan mata dan bayangan itu lenyap. Tapi rasa dingin menusuk tulang punggungnya tetap ada. Alex merasa ada yang mengawasi mereka. Kematian tidak pernah salah sasaran, dan kali ini ia seolah sedang mengintai dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk melanjutkan tugasnya di dalam kamar. Televisi menayangkan berita kecelakaan kereta, gambar puing-puing yang terbakar, suara reporter yang serius, dan daftar korban yang terus bertambah memenuhi layar. Alex menatap layar itu dengan tatapan hampa. Dalam hatinya, ia merasakan firasat yang lebih gelap. Ini baru permulaan. Kematian telah ditutupi sekali, dan ia tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Malam semakin larut. Angin pegunungan berhembus lebih kencang, membawa bisikan-bisikan tak terdengar yang hanya bisa dirasakan oleh Alex. Kelima sahabat itu akhirnya tertidur dalam kelelahan, tapi mimpi buruk mulai menyusup ke alam bawah sadar mereka. Episode pertama dari Lingkaran
saja dimulai dan tak seorang pun tahu betapa mengerikannya perjalanan yang akan mereka hadapi selanjutnya. This is the end of episode 1. Tujuan akhir maut. Episode 2. Jebakan pertama. Keesokan harinya, setelah kecelakaan kereta yang mengerikan, kelima sahabat itu kembali ke Jakarta dengan hati yang masih diliputi ketakutan. Udara kota terasa lebih berat dari biasanya. Alex berusaha melanjutkan rutinitas kuliahnya, sementara yang lain kembali ke pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun, bayangan kecelakaan dan visi maut itu terus menghantui setiap langkah mereka. Budi yang paling skeptis di antara mereka bekerja sebagai barista di sebuah kafe modern di kawasan Sudirman. Pagi itu ia tiba di kafe dengan pikiran yang masih ragu. Baginya, apa yang terjadi di kereta hanyalah kebetulan belaka. Alex terlalu dramatis, pikirnya. Dengan tangan yang terampil, Budi mulai menyiapkan mesin espresso untuk menyambut pelanggan pertama. Suara mesin penggiling kopi bergemuruh pelan. Aroma biji kopi yang segar menggebar di udara. Ia menuangkan susu ke dalam pitcher, memanaskannya dengan uap, dan mulai menyeduh latte art yang rumit. Tiba-tiba, tanpa tanda apapun, mesin espresso bergetar hebat. Tekanan di dalamnya meningkat secara tidak normal. Pipa-pipa panas retak dan air mendidih menyembur keluar seperti geyser beracun. Budi mundur cepat, tapi uap panas membakar lengannya. Pada saat yang sama, listrik di dapur kafe korsleting. Lampu berkedip liar. Percikan api kecil muncul di kabel-kabel. Rak kaca di atas kepalanya yang penuh dengan gelas dan cangkir mulai goyah. Rak itu jatuh
Kerajaan kaca berterbangan ke segala arah, siap menghancurkan kepala Budi. Tubuh Budi membeku sejenak. Rasa sakit dari luka bakar dan ancaman pecahan kaca membuatnya hampir mengira. Namun, di luar dugaan, Alex muncul tepat di pintu masuk ke kafe dengan gerakan cepat dan penuh kepanikan. Alex berlari ke belakang counter, menarik tubuh Budi dengan kuat ke arah pintu belakang. Mereka berdua terjatuh ke lantai luar tepat saat rak kaca hancur total di tempat Budi berdiri tadi. Pecahan kaca berterbangan beberapa menggores kulit mereka, tapi tidak ada yang fatal. Mereka belum sempat bernapas lega dari jalan raya di depan kafe. Sebuah truk pengiriman besar kehilangan kendali. Remnya blong secara misterius. Ban depan meledak dan truk itu melaju liar menuju bangunan kafe. Suara klakson panik terdengar samar, tapi terlambat. Truk menghantam dinding sep depan kafe dengan dahsyat. Kaca etalase pecah berkeping-keping, dinding runtuh, dan atap sebagian ambruk. Debu dan puing-puing berterbangan kemana-mana. Seorang pelayan wanita yang sedang membersihkan meja di depan
wajah mereka pucat. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Sepanjang sore itu, kelompok tersebut berkumpul di apartemen Alex. Mereka duduk mengelilingi meja kecil, mencoba mengingat kembali urutan penumpang di kereta saat visi Alex muncul. Alex menggambar sketsa kasar di kertas, menandai posisi setiap orang. Bukti yang seharusnya menjadi salah satu yang pertama mati dalam kecelakaan itu. Kematian seolah sedang mengikuti urutan yang telah ditentukan, dan intervensi Alex hanya menunda, bukan menghentikan. Saat malam tiba, suasana apartemen terasa semakin berat. Lina yang biasanya penuh semangat mulai gelisah. Ia berbaring di sofa, mencoba beristirahat, tapi pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan gelap. Dalam tidurnya yang gelisah, mimpi buruk datang. Ia melihat dirinya berada di dalam lift apartemen tinggi. Kabel lift putus satu persatu, dan kotak besi itu jatuh bebas dari lantai atas menuju dasar. Dinding lift bergoyang hebat. Lampu berkedip, dan suara logam yang berderit memekakan telinga. Lina terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata lebar ketakutan, menyadari bahwa bayangan maut kini mulai mendekatinya juga. Di luar jendela apartemen, malam Jakarta berdenyut dengan lampu-lampu. Kota yang tak pernah padam. Namun, bagi kelima sahabat itu, kegelapan terasa lebih dalam. Alex berdiri di balkon, menatap langit malam. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang sabar dan tak kenal ampun. Jebakan pertama telah dilewati, tapi ini hanyalah awal dari serangkaian kematian
rencanakan dengan sempurna. Kematian sedang bermain dengan mereka, dan permainan itu baru saja dimulai. This is the end of episode 2. Tujuan akhir maut. Episode 3. Lift neraka. Beberapa hari setelah insiden di kafe, kehidupan kelompok itu semakin dipenuhi ketegangan yang tak tertahankan. Lina, gadis petualang yang biasanya penuh energi, kini bekerja sebagai desainer grafis di sebuah kantor di kawasan Jakarta Pusat. Apartemennya berada di gedung tinggi di jantung kota, lantai 17. Setiap hari pulang kerja, ia merasakan kegelisahan yang semakin kuat. Visi Alex tentang kecelakaan kereta dan insiden Budi terus berputar di benaknya, membuat setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pisau. Sore itu, langit Jakarta mendung berat. Lina keluar dari kantor lebih awal karena merasa tidak enak badan. Ia melangkah masuk ke lobi gedung apartemen yang mewah namun sepi. Lift utama terbuka di depannya. Dengan hati yang berdebar, ia masuk ke dalam kotak logam itu sendirian. Pintu lift menutup pelan dan mesin mulai naik dengan suara rendah yang biasa. Dia memandang pantulan dirinya di dinding cermin lift. Wajahnya terlihat lelah. Mata yang biasanya cerah kini dipenuhi bayang-bayang kekhawatiran. Tiba-tiba lift berhenti dengan guncangan kecil di lantai 13. Angka di layar digital berkedip-aneh. Pintu lift terbuka sedikit, hanya beberapa sentimeter, memperlihatkan koridor gelap yang kosong. Lina merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mengingat mimpi buruknya beberapa malam lalu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat.
sebelum ia sempat bereaksi, suara mendesis tajam terdengar dari atas. Kabel lift utama mulai putus satu persatu dengan bunyi yang memekakan. Kotak lift bergetar hebat, lalu jatuh bebas ke bawah. Rasa jatuh yang mengerikan menyergap seluruh tubuh Lina. Perutnya seperti terdorong ke atas, telinganya berdenging, dan dinding lift bergoyang liar. Lampu di dalam lift berkedip-kedip, lalu padam total. Lina berusaha menyeimbangkan tubuhnya di tengah kegelapan yang mencekam. Dengan tangan gemetar, ia meraba tombol darurat dan menekannya berulang kali. Suara alarm kecil berdering lemah. Lift yang sedang jatuh itu tersentang keras. Rem darurat bekerja seadanya, dan kotak besi itu berhenti dengan goncangan hebat di lantai dasar. Pintu lift terbuka paksa. Lina tersandung keluar dengan lutut lemas. Napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia berlari menuju tangga darurat, berharap bisa mencapai jalan dengan selamat. Namun, saat ia membuka pintu tangga, gempa kecil yang aneh terjadi. Tanah bergoyang pelan, dan struktur tangga darurat yang sudah tua mulai retak. Beton dan besi runtuh di belakangnya. Debu tebal memenuhi udara. Lina terus berlari menuruni tangga yang goyah, melompati puing-puing yang jatuh. Akhirnya ia berhasil mencapai lobi dan berlari keluar ke trotoar. Jalan raya yang ramai, udara sore yang pengap menyambutnya. Tapi rasa aman itu hanya sesaat. Dari arah belakang, sebuah mobil sedan hitam melaju kencang. Remnya blong secara misterius. Ban berdeci hebat di aspal. Mobil
mobil itu meluncur liar langsung ke arah Lina yang masih berdiri di pinggir jalan. Waktu seolah melambat, Lina membeku di tempat, mata lebar melihat maut mendekat. Tepat pada detik itu, Alex muncul dari balik kerumunan pejalan kaki dengan dorongan kuat. Ia mendorong tubuh Lina ke samping. Mereka berdua jatuh berguling di trotoar. Mobil itu melaju kencang melewati mereka dan menabrak tiang listrik di depan. Dalam kekacauan yang terjadi, papan reklame besar di atas trotoar yang sudah goyah karena getaran mulai runtuh. Seorang pejalan kaki pria yang kebetulan berdiri di dekat sana tewas seketika. Tubuhnya hancur tertimpa besi dan kaca reklame yang berat. Lina terbaring di trotoar, tubuhnya gemetar hebat. Alex membantunya berdiri. Mereka berdua menatap reruntuhan di sekitar apartemen Lina dengan pandangan kosong. Sirene ambulans dan polisi mulai memenuhi udara. Kelompok itu segera berkumpul kembali di tempat kejadian. Sarah, Budi, dan Rico tiba dengan wajah pucat. Mereka melihat bagaimana kematian hampir merenggut Lina persis seperti urutan yang Alex lihat dalam visinya. Rasa takut kini menyebar di antara mereka semua. Mereka sadar bahwa kematian sedang memburu satu persatu, mengikuti daftar yang tak terlihat. Rico, yang paling pemalu dan penakut, mulai panik berat. Pikirannya dipenuhi ide untuk melarikan diri jauh dari kota. Ia membayangkan bersembunyi di desa terpencil di pegunungan, jauh dari gedung tinggi, kereta, dan kendaraan yang mematikan. Namun, untuk saat ini, mereka hanya bisa saling mendukung dalam diam. Malam harinya di apartemen Alex, Lina berdiri
wajahnya masih pucat saat ia mencuci muka. Bayangan hitam pekat muncul di sudut cermin. Sosok tinggi tanpa wajah berdiri tepat di belakang pantulanya. Elina berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa di belakangnya. Saat ia menoleh kembali ke cermin, bayangan itu masih ada. Semakin dekat, rasa dingin yang menusuk tulang menyelimuti seluruh ruangan. Lina mundur perlahan, napasnya tersengal. Kematian tidak hanya memburu dari luar, tapi kini mulai muncul dalam pantula dan bayangan. Kelompok itu semakin terjebak dalam lingkaran horor yang tak terelakkan. Setiap hari yang mereka lewati hanyalah penundaan bagi rencana maut yang telah ditentukan sejak awal. Dan malam itu, di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, bayangan kematian semakin jelas mendekat ke arah mereka semua. Ini adalah akhir dari episode ketiga. Tujuan akhir maut, episode 4. Kebakaran di malam hari. Setelah kejadian mengerikan di lift dan jalan raya, ketegangan di antara kelompok semakin meningkat. Rico, pemuda paling pemalu dan penakut di antara mereka, memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di pinggiran Jakarta Selatan. Ia berharap suasana rumah keluarga yang tenang dan jauh dari gedung-gedung
tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Tidurnya gelisah, penuh dengan kelasan, mimpi buruk tentang jatuh, terbakar, dan kegelapan yang tak berujung. Jam dinding berdetak pelan di tengah keheningan malam. Tiba-tiba di dapur lantai bawah, kompor gas yang lupa dimatikan sepenuhnya mulai bocor. Gas yang menumpuk perlahan menyala karena percikan kecil dari kabel listrik yang aus. Api kecil muncul di kompor, lalu menyebar cepat ke kain, lap, dan kardus di sekitarnya. Api itu tumbuh dengan rakus, menjilat dinding dan langit dapur. Asap hitam pekat mulai naik ke lantai atas melalui celah-celah pintu. Rico terbangun karena batuk hebat. Matanya perih dan udara di kamarnya sudah mulai panas. Ia bangkit dengan panik, berusaha membuka pintu kamar, tapi asap tebal mendorongnya mundur. Api sudah menjalar ke tangga utama, menghalangi jalan keluar. Dengan napas tersengal, Rico berlari ke jendela kamar. Ia membuka jendela lebar-lebar, mencoba mencari tangga darurat atau cara turun. Namun tangga darurat besi di samping rumah itu sudah berkarat parah dan sebagian runtuh karena umur yang tua. Angin malam semakin kencang, meniup api hingga semakin membesar. Asap hitam memenuhi ruangan. Dengan cepat, Rico merasa paru-parunya terbakar. Penglihatannya mulai kabur. Ia berlutut di dekat jendela, mencoba menghirup udara segar yang tersisa. Tapi kekuatan tubuhnya mulai melemah. Bayangan kematian terasa sangat dekat, seolah sedang menunggu di balik tirai asap. Di saat yang genting itu, Sarah dan Alex tiba di depan rumah setelah mendapat firasat.
kebakaran yang tergelincir di jalan basah. Suara benturan mengerikan terdengar, dan nyawa tetangga itu hilang dalam sekejap. Kelompok itu berkumpul kembali di rumah sakit terdekat, tempat Rico dirawat karena keracunan asap ringan. Budi, Lina, dan yang lain bergabung di ruang tunggu. Suasana di antara mereka semakin suram. Mereka mulai menyadari bahwa kematian tidak hanya mengejar satu persatu, tapi juga menarik orang-orang di sekitar mereka sebagai korban tambahan. Rico yang paling penakut kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Matanya kosong menatap langit-langit. Malam itu, setelah kembali ke apartemen, Budi duduk sendirian di depan laptopnya. Ia mulai mencari informasi secara mendalam di internet tentang kasus-kasus serupa. Berita lama tentang orang-orang yang selamat dari bencana besar lalu mati secara aneh satu persatu. Budi membaca artikel demi artikel, mencatat pola-pola yang mirip dengan yang mereka alami. Ada cerita tentang kelompok yang mencoba mengubah urutan kematian. Ada yang mencoba ritual, dan ada yang akhirnya menyerah. Matanya semakin lelah, tapi dekat untuk menemukan cara menggalakkan kematian mulai tumbuh di dalam hatinya. Sementara itu, di kamar sebelah, Alex berdiri di balkon. Sekali lagi, angin malam membawa aroma asap yang samar dari kejauhan. Ia merasakan kehadiran bayangan hitam yang semakin sering muncul di sudut pandangnya. Kematian sedang bermain dengan sabar, menggunakan elemen sehari-hari sebagai senjata. Api, pohon, mobil, dan angin. Episode kebakaran di malam hari itu meninggalkan bekas luka baru di hati mereka semua. Rico selamat untuk
dan semakin tak terhindarkan. Di luar sana, malam Jakarta terus berdenyut, seolah tak peduli dengan perjuangan sia-sia sekelompok pemuda yang mencoba menipu takdir. Ini adalah akhir dari episode keempat. Tujuan akhir maut. Episode 5. Jalan Raya Maut. Setelah serangkaian kejadian mengerikan yang hampir merenggut nyawa mereka satu persatu, kelompok itu memutuskan untuk melarikan diri dari Jakarta. Mereka merencanakan perjalanan ke Bali, berharap jarak yang jauh dan suasana pulau yang berbeda bisa memutus rantai kematian yang mengikuti mereka. Pagi itu, mobil sewaan mereka meluncur di jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Alex duduk di kursi depan, Sarah di sampingnya, sementara Budi, Lina, dan Rico berada di belakang. Udara di dalam mobil terasa pengap, penuh ketegangan yang tak terucapkan. Jalan tol pagi itu padat dengan kemacetan yang luar biasa. Mobil-mobil bergerak lambat, klakson sesekali terdengar dari berbagai arah. Alex menatap ke depan dengan mata waspada. Tiba-tiba, firasat baru yang kuat menyergapnya. Penglihatannya kabur sejenak, lalu muncul visi yang jelas. Sebuah truk tangki bahan bakar besar di depan. Mereka akan kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan, dan meledak dalam bola api raksasa yang menyala. Puluhan kendaraan di sekitarnya, asap hitam, suara ledakan yang memekan, dan mayat-mayat hangus terlihat begitu nyata. Alex langsung bereaksi. Tubuhnya bergerak cepat, tangannya memegang kemudi dan memaksa mobil keluar dari jalur lambat. Dengan susah payah, ia menepi ke bahu jalan di
Semua turun dari mobil dengan gerakan panik. Udara panas terasa di kulit mereka saat mereka berlari menjauh dari lautan kendaraan. Hanya beberapa detik kemudian, truk tangki itu benar-benar kehilangan kendali. Remnya gagal total. Badan truk oleng hebat, menabrak beberapa mobil di depannya sebelum menghantam pembatas beton. Tangki bahan bakar robek dan ledakan dahsyat terjadi. Bola api raksasa menyembur ke langit, menghanguskan puluhan kendaraan di sekitarnya. Suara ledakan mengguncang seluruh tol. Asap hitam tebal menutupi langit pagi. Jeritan dan klakson panik memenuhi udara. Banyak pengemudi yang terjebak di dalam mobil tewas seketika dalam kobaran api. Kelompok itu berdiri di pinggir tol. Tubuh mereka gemetar hebat. Panas dari ledakan terasa membakar wajah mereka. Namun kematian belum puas. Di tengah kekacauan, sebuah mobil sedan yang melaju kencang dari arah berlawanan kehilangan kendali karena menghindari puing-puing. Mobil itu meluncur liar langsung ke arah Sarah yang sedang berdiri di bahu jalan. Budi bereaksi cepat. Ia melompat maju dan mendorong Sarah dengan sekuat tenaga. Sarah jatuh ke rumput pinggir jalan. Selamat dari tabrakan. Namun Budi sendiri terkena sengatan bumper mobil yang melaju itu. Tubuhnya terpelanting. Kakinya terluka ringan dengan luka gores dan memar yang cukup dalam. Darah mengalir dari lukanya, tapi ia masih bisa berdiri dengan bantuan Alex. Petugas tol dan ambulans mulai berdatangan. Asap dan api masih menggepul tinggi. Kelompok itu
perjalanan dengan mobil yang rusak parah. Setelah mendapat bantuan dari petugas, mereka tiba di bandara dengan tubuh lelah dan penuh luka kecil. Di terminal, suasana bandara terasa suram bagi mereka. Rico yang paling lemah terlihat pucat, perutnya mual sejak ledakan tadi. Ia berjalan dengan langkah goyah, tapi tetap mengikuti yang lain. Pesawat mereka lepas landas tepat waktu. Di dalam kabin, Alex duduk diam menatap awan di luar jendela. Sarah memegang tangannya erat sepanjang penerbangan. Budi mencoba tidur meski kakinya nyeri. Lina dan Rico saling berdekatan, mencari sedikit ketenangan. Penerbangan berjalan lancar tanpa gangguan, dan pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Ngurah Rai, Bali. Udara Bali yang hangat dan berbau garam menyambut mereka saat keluar dari bandara. Mereka menyewa mobil lagi dan menuju ke area Kuta. Pantai yang indah terbentang di depan mata. Ombak yang biasanya tenang kini terlihat lebih ganas dari biasanya. Lina berdiri di tepi pantai saat matahari mulai terbenam. Ia menatap lautan dengan perasaan aneh. Ombak besar bergulung-gulung dengan kekuatan yang tidak wajar, seolah sedang memanggil atau mengancam. Angin malam membawa suara ombak yang semakin keras, seperti bisikan kematian yang mengikuti mereka hingga ke pulau ini. Malam pertama di Bali seharusnya menjadi saat pelepasan, tapi bagi kelima sahabat itu, rasa aman hanyalah ilusi. Alex merasakan firasat bahwa perjalanan ini belum membawa pelarian yang sesungguhnya. Kematian telah mengikuti mereka melintasi lautan, dan ombak ganas di pantai
sedang menunggu di villa sederhana yang mereka sewa. Angin laut bertiup melalui jendela-jendela terbuka. Bayangan hitam kembali muncul di sudut-sudut gelap, mengawasi setiap gerakan mereka. Episode perjalanan di jalan raya maut itu meninggalkan luka baru, tapi juga membawa mereka ke tempat di mana kematian akan terus bermain dengan elemen alam yang liar dan tak terkendali. Ini adalah akhir dari episode kelima. Tujuan akhir maut, episode 6. Ombak pembunuh. Hari-hari pertama di Bali seharusnya membawa ketenangan bagi kelima sahabat itu. Udara pantai, kuta yang hangat, pasir putih yang lembut, dan suara ombak yang berirama seolah menjanjikan pelarian dari kutukan yang mengikuti mereka dari Jakarta. Mereka menyewa villa kecil di dekat pantai dengan teras yang menghadap langsung ke lautan. Pagi itu matahari bersinar terang dan angin laut bertiup sepoi-sepoi. Lina yang selalu menyukai petualangan dan olahraga air memutuskan untuk surfing pagi hari. Ia berjalan menuju pantai dengan papan selancar di bawah lengannya. Air laut yang jernih menyentuh kakinya saat ia masuk semakin dalam. Ombak kecil bergulung pelan, seolah menggudangnya untuk bermain. Lina naik ke papan, meluncur dengan lincah di atas ombak pertama. Senyum kecil muncul di wajahnya. Pertama kalinya setelah sekian lama penuh ketakutan. Namun laut tidak selalu ramah. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ombak besar datang, bergulung dari kejauhan. Gelombang itu tinggi dan kuat, jauh lebih ganas dari biasanya. Lina mencoba berenang ke arah pantai, tapi arus bawah yang kuat
selancar hilang entah kemana. Air asin memenuhi mulut dan hidungnya. Lina berjuang dengan sekuat tenaga. Tangannya menggapai permukaan air. Tapi ombak berikutnya menenggelamkannya lagi. Paru-parunya mulai terbakar. Penglihatannya kabur. Dan rasa panik yang luar biasa menguasai seluruh tubuhnya. Kematian terasa sangat dekat di dasar laut yang gelap. Dari pantai, Rico yang sedang duduk di pasir melihat kejadian itu. Dengan gerakan cepat, ia menyambar pelampung yang tergeletak di dekat warung pantai dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah Lina. Pelampung itu mendarat cukup dekat. Lina berhasil meraihnya dan berpegangan erat. Dengan bantuan ombak yang akhirnya mendorongnya ke pantai, ia berhasil kembali ke pasir dengan tubuh lemas dan penuh air asin. Baru saja Lina berbaring di pantai sambil terengah-engah. Angin kencang bertiup. Tiba-tiba sebuah pohon kelapa tua di pinggir pantai yang akarnya sudah rapuh mulai goyah hebat. Batangnya yang besar roboh dengan suara berat. Cabang-cabangnya menggara langsung ke tempat Lina berbaring. Alex yang berada di dekat situ berlari cepat dan menarik tubuh Lina ke samping tepat sebelum pohon itu jatuh. Batang kelapa menghantam pasir dengan dahsyat. Pasir berterbangan ke segala arah. Alex berdiri dengan napas tersengal. Ia menyadari bahwa urutan kematian dalam visinya mulai berubah karena intervensi mereka yang terus-menerus.
Budi yang masih terpincang karena luka di kakinya duduk di teras sambil membaca. Ia menemukan sebuah buku kuno di rak perpustakaan kecil villa itu. Buku tersebut berisi cerita rakyat Bali tentang roh kematian, entitas tak terlihat yang disebut sebagai pemburu nyawa yang tidak pernah melepaskan targetnya. Halaman-halaman tua itu penuh gambar simbolis dan mantra kuno. Budi membacanya dengan tekun, berharap menemukan cara itu mengusir kutukan tersebut. Mereka berkumpul di ruang tengah villa saat malam semakin larut dengan cahaya lilin yang redup. Mereka mencoba mengikuti ritual sederhana yang tercantum dalam buku. Mereka menyalakan dupa, meletakkan persembahan kecil berupa bunga dan air suci, serta mengucapkan mantra yang tertulis meski tanpa suara keras. Asap dupa menggepul pelan di udara. Aroma bunga melati menyebar. Namun, angin malam tiba-tiba berhembus kencang dari jendela terbuka, meniup lilin hingga padam. Ritual itu gagal total. Rasa dingin yang menusuk tulang kembali menyergap ruangan, seolah ada kekuatan yang menertawakan usaha mereka. Tak lama setelah ritual gagal, Sarah mulai merasa tidak enak badan. Tubuhnya demam tinggi secara tiba-tiba. Keringat dingin membasahi dahinya dan napasnya menjadi pendek-pendek. Ia berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Alex duduk di sampingnya, memegang tangannya erat sambil merasakan firasat baru yang mengerikan. Dalam visinya, Sarah adalah yang berikutnya dalam daftar kematian. Bayangan maut kini semakin jelas menggara padanya. Di luar villa, ombak di pantai Kuta Terus bergemuruh lebih keras sepanjang malam.
wujud sosok tinggi tanpa wajah. Riko duduk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar, sementara Budi masih mencoba mencari jawaban dalam buku kuno itu. Malam di Bali yang seharusnya indah itu berubah menjadi pengingat bahwa pelarian mereka hanyalah ilusi. Kematian telah mengikuti mereka hingga ke Pulau Dewata, dan ombak pembunuh hanyalah salah satu dari banyak senjata yang dimilikinya. Lingkaran horor terus berputar, semakin dekat dan semakin tak terhindarkan bagi setiap anggota kelompok yang tersisa. Ini adalah akhir dari episode ke-6. Tujuan akhir maut, episode 7. Rumah sakit horor. Demam Sarah semakin parah sepanjang malam. Tubuhnya panas membara, keringat dingin terus mengalir, dan napasnya menjadi semakin lemah. Pagi harinya, kelompok itu tak punya pilihan lain selain membawa Sarah ke rumah sakit terdekat di Denpasar. Mobil mereka meluncur cepat melewati jalan-jalan Bali yang masih sepi. Angin laut pagi menyusup melalui jendela yang terbuka. Sarah terbaring di kursi belakang dengan wajah pucat basi. Tubuhnya sesekali kejang kecil. Rumah sakit itu berdiri megah di pinggir kota, dengan koridor panjang berlantai ubin putih yang dingin. Bau obat-obatan dan disinfektan memenuhi udara. Sarah langsung dibawa ke ruang perawatan darurat. Perawat memasang infus di lengannya, memantau detak jantung, dan memberi obat penurun demam. Alex, Budi, Lina,
terus menjadi semakin cepat. Obat yang seharusnya menstabilkan kondisi Sarah justru salah dosis karena kerusakan pada pompa mesin. Cairan beracun mengalir deras ke pembuluh darah Sarah. Napasnya mulai tersengal, bibirnya membiru, dan tubuhnya kejang lebih hebat. Monitor jantung berbunyi alarm liar. Alex yang merasakan firasat buruk berlari masuk ke ruangan. Dengan gerakan cepat, ia mencabut selang infus dari lengan Sarah dan mematikan mesin tersebut. Perawat dan dokter segera datang, mengambil alih situasi. Sarah selamat dari ambang kematian, tapi tubuhnya masih sangat lemah. Mereka belum sempat bernapas lega saat Sarah mulai sadar dan mereka bersiap memindahkannya ke ruang rawat inap. Lift rumah sakit yang mereka tumpangi berhenti di lantai 3. Lampu di dalam lift berkedip-kedip. Tiba-tiba suara kabel putus terdengar dari atas. Lift jatuh bebas dengan kecepatan mengerikan. Tubuh semua orang terdorong ke atas. Jeritan diam tercekat di tenggorokan. Lift menghantam dasar dengan benturan keras. Pintu-pintu penyok parah. Beberapa pasien dan pengunjung yang berada di lift lain tewas seketika akibat jatuhnya lift tersebut. Sarah, Alex, dan yang lain berhasil keluar dari lift yang rusak dengan bantuan petugas. Tubuh mereka penuh memar dan goresan, namun dalam kekacauan evakuasi, Rico yang sedang membantu mendorong kursi roda Sarah terkena dampak paling parah. Sebuah troli medis berat terguling dan menimpa kakinya, menyebabkan luka parah dan patah tulang. Rico berteriak dalam diam kesakitan. Wajahnya memucat. Kelompok itu berkumpul di koridor rumah sakit yang kacau. Suara sirene ambulans
dan panggilan darurat memenuhi udara. Mereka semakin putus asa. Rasa lelah dan ketakutan yang mendalam terlihat di setiap wajah. Mereka sadar bahwa lari ke Bali tidak mengubah apapun. Kematian terus memburu mereka tanpa henti, menggunakan segala hal di sekitar sebagai senjata. Mesin medis, lift, dan benda-benda sehari-hari. Malam itu, di kamar rawat inap yang dingin, Budi duduk sendirian di samping tempat tidur Riko. Pikirannya dipenuhi ide gelap. Ia membayangkan untuk mengorbankan dirinya sendiri agar urutan kematian terpenuhi dan yang lain bisa selamat. Alex yang merasakan pikiran itu menolak keras dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan siapa pun mengorbankan diri. Namun, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Saat semua akhirnya tertidur dalam kelelahan, mimpi buruk yang sama datang menghampiri mereka berlima. Dalam mimpi itu, mereka berdiri di sebuah ruangan gelap tanpa batas. Sosok kematian muncul sebagai bayangan tinggi dengan jubah hitam, tertawa tanpa suara. Tawa itu bergema di kepala mereka, penuh ejekan dan kepuasan. Satu persatu, bayangan itu menunjuk mereka, seolah mengatakan bahwa tak ada yang bisa lolos. Pagi berikutnya di rumah sakit Denpasar, sinar matahari masuk melalui jendela, tapi suasana tetap gelap bagi kelompok itu. Sarah masih lemah. Riko terbaring dengan kaki yang dibebat dan yang lain duduk dengan pandangan kosong. Rumah sakit yang seharusnya tempat penyembuhan telah berubah menjadi arena horor baru. Kematian semakin dekat dan mimpi bersama tentang sosok yang tertawa hidup
sempit, lingkaran maut terus berputar tanpa ampun, meninggalkan mereka dalam keputusasaan yang semakin dalam. Ini adalah akhir dari episode ketujuh. Tujuan akhir maut, episode 8. Hutan terlarang. Keputusasaan yang semakin dalam mendorong kelompok itu untuk melarikan diri lebih jauh lagi. Mereka meninggalkan Denpasar dan menuju Ubud, daerah pegunungan yang dikelilingi hutan tropis lebat. Mereka berharap keindahan alam Bali yang hijau dan tenang bisa melindungi mereka dari bayangan kematian yang tak kenal lelah. Mobil menyusuri jalan berkelok-kelok menuju hutan. Udara semakin sejuk dan lembab seiring naiknya ketinggian. Hutan di Ubud terasa hidup dengan suara burung, serangga, dan angin yang menyusup di antara dedaunan lebat. Mereka berjalan menyusuri jalur setapak yang sempit, dikelilingi pohon-pohon tinggi dan akar-akar yang menjalar di tanah. Cahaya matahari hanya menyusup sedikit melalui kanopi daun, menciptakan suasana remang-remang yang mistis. Riko yang masih terpincang karena luka di rumah sakit berjalan paling belakang dengan hati-hati. Tiba-tiba Riko tersandung jebakan hewan liar yang tersembunyi di antara semak belukar. Kakinya terperosok ke lubang dalam dan tubuhnya hampir jatuh ke jurang curam di samping jalur. Tanah di pinggir jurang itu longsor kecil, membuatnya tergantung dengan hanya bertumpu pada tangan yang gemetar. Lina yang berada di dekatnya segera berlari dan menarik lengan Riko dengan sekuat tenaga. Dengan susah payah ia berhasil menarik Riko kembali
jalur yang aman. Namun, saat Lina menarik keriko, seekor ular berbisa besar yang terganggu dari sarangnya menyambar kaki Lina. Gigi tajamnya menembus kulit, menyuntikkan racun yang mulai menyebar cepat. Rasa panas dan nyeri yang hebat menjalar di kaki Lina. Ia jatuh berlutut sambil memegang kakinya. Wajahnya memucat karena racun yang bekerja. Mereka berlari menuju desa terdekat melalui jalur hutan. Alex membopong Lina sebagian jalan, sementara yang lain membantu Rico. Napas mereka tersengal, keringat bercampur dengan udara lembab hutan. Saat mereka mendekati sebuah jembatan gantung tua di atas sungai deras, jembatan itu mulai goyah hebat. Tali-tali penyangga putus satu persatu karena usia dan getaran langkah mereka. Jembatan runtuh ke sungai di bawah dengan suara gemuruh. Seorang pemandu wisata lokal yang kebetulan sedang memandu kelompok turis lain tewas tertimpa puing jembatan dan hanyut di bawah arus sungai yang deras. Dalam kekacauan itu, mereka berhasil menyeberang dengan cara memanjat akar-akar pohon dan batu-batu di pinggir. Alex menyadari dengan jelas bahwa kematian kini menggunakan elemen alam sebagai senjata utamanya. Pohon, ular, jurang, dan sungai, alam yang seharusnya indah berubah menjadi jebakan mematikan yang sempurna. Mereka akhirnya tiba kembali ke villa di Ubud dengan tubuh penuh luka dan kelelahan ekstrem. Lina segera diobati dengan ramuan tradisional dan obat anti racun yang dibawa dari desa. Malam itu, suasana di villa terasa sangat tegang.
Budi yang sudah lama menahan segala emosi mulai kehilangan kendali. Ia mondar-mandir di ruangan dengan mata liar. Pikirannya dipenuhi tuduhan bahwa Alex lah yang menjadi pembawa kutukan ini sejak awal visi di kereta. Rasa marah dan putus asa membuatnya hampir gila. Tubuhnya gemetar hebat sambil menatap Alex dengan pandangan penuh tuduhan. Alex hanya diam, menatap keluar jendela ke arah hutan gelap di kejauhan. Bayangan hitam kembali muncul di antara pepohonan, mengawasi mereka dengan sabar. Sarah masih lemah setelah sakitnya. Rico kesakitan karena kakinya. Dan Lina berjuang melawan efek racun ular. Kelompok yang dulunya penuh harapan kini mulai retak dari dalam hutan terlarang. Di Ubud yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi babak baru dalam permainan maut. Angin malam membawa suara daun bergesekan yang terdengar seperti bisikan ancaman. Kematian tidak hanya memburu dari luar, tapi juga mulai menyusup ke dalam pikiran dan hubungan mereka. Malam itu, mimpi buruk kembali datang, semakin kuat dan semakin nyata, seolah kematian sedang tertawa melihat usaha sia-sia mereka untuk melarikan diri. Lingkaran horor di hutan terlarang meninggalkan mereka semakin rapuh, baik secara fisik maupun mental. Tak ada tempat yang aman lagi. Ini adalah akhir dari episode ke-8. Tujuan akhir maut, episode 9. Setelah kejadian mengerikan di hutan Ubud, kelompok
memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Perjalanan pulang terasa panjang dan penuh keheningan. Udara di dalam pesawat terasa berat dan bayangan kematian seolah ikut duduk di antara mereka. Begitu tiba di ibu kota, suasana kota yang ramai justru terasa asing dan mengancam. Budi yang sudah lama dilanda kemarahan dan keputusasaan memilih untuk memisahkan diri dari kelompok. Ia merasa Alex adalah sumber segala malapetaka ini. Dengan hati yang gelisah, Budi pergi sendirian ke sebuah gym besar di pusat kota untuk melampiaskan emosinya. Ruangan gym yang luas dipenuhi suara alat-alat berat dan aroma keringat. Budi naik ke treadmill, berlari dengan kecepatan tinggi seolah ingin lari dari takdirnya sendiri. Tiba-tiba mesin treadmill rusak secara misterius. Sabuk berjalan berhenti mendadak lalu berputar mundur dengan kecepatan tinggi. Budi kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terdorong ke belakang dan hampir terjatuh ke lantai yang keras. Dengan susah payah ia berhasil turun dari mesin itu. Napasnya tersengal. Rasa lega sesaat menyapa, tapi itu hanya ilusi. Saat Budi keluar dari gedung gym menuju parkiran, sebuah crane konstruksi di proyek bangunan di seberang jalan tiba-tiba goyah. Kabel penyangga putus dan lengan crane yang besar dengan beban besi berat jatuh dengan suara gemuruh dahsyat. Crane itu menimpa Budi secara langsung. Tubuhnya hancur di bawah tumpukan besi dan puing-puing berat. Darah mengalir deras dan nyawanya melayang seketika dalam kematian yang tragis dan mengerikan. Berita
apartemen Alex dengan hati yang hancur. Mereka berduka dalam keheningan yang dalam. Tubuh mereka gemetar. Air mata mengalir tanpa suara. Budi yang selalu skeptis dan penuh semangat kini telah pergi selamanya. Rasa kehilangan yang luar biasa menyelimuti ruangan. Mereka sadar bahwa urutan kematian semakin cepat dan tak kenal ampun. Setiap intervensi mereka hanya membuat kematian semakin marah dan kreatif dalam mencari cara baru. Malam itu, di tengah duka yang mendalam, Lina dan Rico saling mendekat dalam keputusasaan. Mereka berpelukan erat, lalu berciuman dengan penuh emosi, campur aduk ketakutan, kesedihan, dan keinginan untuk merasakan kehangatan hidup sebelum semuanya berakhir. Pelukan dan ciuman itu penuh keputusasaan, seolah mencoba menahan waktu yang terus berlari menuju akhir. Sementara itu, Alex duduk sendirian di balkon apartemen. Visi baru yang lebih jelas dan mengerikan datang menyergapnya. Ia melihat ledakan besar yang akan menewaskan mereka semua di suatu tempat tertutup. Api puing-puing dan kegelapan total memenuhi penglihatannya. Alex menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Kematian telah kehilangan kesabaran dan kini ingin mengakhiri semuanya sekaligus. Sarah berdiri di ambang pintu balkon. Menatap Alex dengan pandangan lemah. Lina dan Rico masih saling berpelukan di dalam ruangan. Udara malam Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Bayangan hitam tinggi tanpa wajah muncul lebih jelas di sudut-sudut gelap
kematian Budi menjadi titik balik yang menyakitkan. Pengkhianatan yang muncul dari dalam kelompok, baik karena ketakutan maupun tuduhan, telah mempercepat laju permainan maut. Kelompok yang tersisa kini hanya berempat, semakin rapuh dan semakin dekat dengan akhir yang tragis. Di luar sana, kota terus berdenyut. Seperti biasa, tak peduli dengan penderitaan segelintir orang yang mencoba melawan nasib yang sudah ditentukan. Malam itu berlalu dengan mimpi buruk yang semakin nyata. Ledakan besar dalam visi Alex menjadi bayangan yang tak bisa dihilangkan dari pikiran mereka. Pengkhianatan telah terjadi dan kematian semakin tidak dekat untuk menyelesaikan urutannya. Ini adalah akhir dari episode ke-9. Tujuan akhir maut, episode 10. Pertarungan akhir. Setelah kematian Budi yang tragis, kelompok yang tersisa, Alex, Sarah, Lina, dan Rico, hidup dalam ketakutan yang konstan. Mereka memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gudang tua yang terlantar di pinggiran industri Jakarta. Gudang itu gelap, berdebu, dan penuh dengan tumpukan barang bekas serta drum-drum besar. Mereka berharap tempat terpencil ini bisa memberikan sedikit waktu sebelum akhir yang tak terhindarkan tiba. Malam itu, udara di dalam gudang terasa pengap dan berat. Mereka duduk mengelilingi lampu senter kecil. Tubuh mereka lelah dan pikiran mereka kacau. Alex terus berjaga, matanya waspada terhadap setiap bayangan yang bergerak. Sarah duduk bersandar di bahunya. Lina dan Rico saling berpelukan di sudut
menyebar di udara, kebocoran dari salah satu pipa tua di gudang mulai mengalir deras. Gas yang tak terlihat memenuhi ruangan dengan cepat. Alex menyadari bahaya itu dan berlari menuju panel listrik. Ia mencoba mematikan semua sumber listrik untuk mencegah percikan api. Tangan gemetarnya memutar saklar satu persatu, tapi terlambat. Percikan kecil dari kabel yang aus menyentuh udara yang penuh gas. Ledakan dahsyat terjadi dalam sekejap. Bola api raksasa menyembur ke segala arah, menghancurkan dinding gudang dan melempar puing-puing besi ke udara. Suara ledakan mengguncang seluruh area industri. Lina yang berada paling dekat dengan sumber ledakan tewas seketika. Tubuhnya tertimpa puing-puing beton dan besi yang berat, hancur dalam sekejap. Rico yang mencoba melindunginya terbakar hidup-hidup. Api menjilat seluruh tubuhnya. Jeritanya tanpa suara tercekat di tenggorokan saat ia berguling di lantai mencoba memadamkan api. Tubuhnya hangus dalam penderitaan yang mengerikan sebelum akhirnya diam tak bergerak. Alex dan Sarah berlari keluar dari gudang yang runtuh dengan tubuh penuh luka bakar dan goresan. Mereka masuk ke mobil yang diparkir di luar dan melaju kencang meninggalkan tempat itu. Jalan malam yang sepi terasa seperti terowongan menuju kegelapan. Sarah memegang tangan Alex erat. Napasnya tersengal karena asap yang dihirupnya. Namun kematian belum selesai. Di sebuah persimpangan rel kereta barang, mobil mereka macet di rel. Dari kejauhan, kereta barang besar melaju dengan kecepatan tinggi. Lampu
mencoba menstarter mobil berulang kali, tapi mesinnya mati total. Kereta barang menghantam mobil mereka dengan dahsyat. Benturan itu menghancurkan bagian depan mobil. Sarah tewas seketika di kursi penumpang. Tubuhnya hancur oleh benturan dan puing-puing mobil. Alex yang duduk di kursi pengemudi selamat dengan luka parah di seluruh tubuhnya. Ia terseret keluar dari reruntuhan mobil. Darah mengalir dari kepala dan tangannya. Alex berjalan tertatih di pinggir rel. Dunia di sekitarnya berputar. Ia melihat bayangan hitam tinggi tanpa wajah berdiri di depannya, semakin mendekat dengan tenang. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Visi tentang ledakan besar yang dilihatnya kini telah terwujud, meski tidak persis seperti yang ia bayangkan. Kematian telah menyelesaikan urutannya dengan sempurna. Alex jatuh berlutut di tanah yang dingin. Ia menyadari dengan jelas bahwa tidak ada akhir yang bahagia. Semua perjuangan, semua intervensi, dan semua upaya untuk menipu takdir hanya mempercepat proses kematian yang tak terelakkan. Bayangan itu semakin dekat, membungkus seluruh penglihatannya dengan kegelapan abadi. Malam itu di pinggir rel kereta barang yang sepi, Alex menerima akhirnya dengan tatapan kosong. Angin malam bertiup pelan, membawa serta jiwa-jiwa yang telah pergi. Pertarungan akhir telah usai, dan kematian seperti biasa keluar sebagai pemenangan mutlak. Tamat. Ini adalah akhir dari episode ke-10. Tujuan akhir maut. Epilog. Bertahun-tahun
Jika ini bisa disebut hidup, setiap hari aku terbangun dengan tubuh yang penuh bekas, luka bakar, dan memar lama. Tapi luka yang bayangkan, tapi luka yang paling dalam adalah yang tak terlihat. Bayangan hitam itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia selalu ada di sudut mata, di balik cermin, di kegelapan kamar saat lampu dimatikan. Aku hidup dalam ketakutan abadi, selalu menunggu momen ketika kematian memutuskan untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Aku meninggalkan Jakarta jauh-jauh. Kini aku tinggal di sebuah desa kecil di pegunungan, jauh dari kereta api, gedung tinggi, dan keramaian kota. Setiap pagi aku berjalan menyusuri sawah, mencoba menikmati keheningan, tapi pikiranku selalu kembali ke wajah Sarah yang tersenyum, tawa Budi yang skeptis, semangat Lina, dan ketakutan Riko. Mereka semua telah pergi, meninggalkan aku sendirian sebagai pengingat bahwa aku hanyalah penunda, bukan pemenang. Kadang-kadang di malam yang sunyi, aku melihat visi baru, bukan visi tenang diriku sendiri, tapi tenang orang lain. Bukan visi tentang diriku sendiri, tapi tentang orang lain. Seorang pemuda di sebuah kota besar, mungkin mahasiswa seperti aku dulu, sedang naik bus atau kereta. Aku melihat firasat mau yang sama menyergapnya. Ia akan memperingatkan teman-temannya. Mereka akan selamat sesaat. Lalu kematian mulai memburu satu persatu dengan cara yang lebih canggih, lebih kejam. Lingkaran itu terus berputar. Cerita kami hanyalah satu bab dari kisah yang tak pernah berakhir. Aku telah belajar satu hal yang
bisa dilawan dan tidak bisa dihindari. Semua upaya kami untuk melarikan diri, bersembunyi, atau mengubah urutan hanyalah ilusi yang membuat permainan semakin menarik baginya. Kematian selalu menang dengan sabar dan kepastian yang mengerikan. Kadang aku bertanya-tanya, mengapa aku yang dibiarkan hidup? Mungkin agar aku menjadi saksi, agar aku terus menderita dengan pengetahuan bahwa setiap orang yang dekat denganku bisa menjadi korban berikutnya. Atau mungkin ini adalah siksaan terakhir, hidup dalam ketakutan tanpa akhir. Di desa ini, aku menjalani hari-hari dengan rutinitas sederhana, menanam sayur, membaca buku lama, dan sesekali menatap langit malam yang penuh bintang. Tapi di balik ketenangan itu, aku tahu kebenarannya. Lingkaran maut ini tidak pernah benar-benar berakhir. Akhir dari cerita kami hanyalah awal dari cerita baru bagi orang lain. Jika kau mendengar firasat mau suatu hari nanti, jangan coba-coba melawannya. Tutup mata, terima nasib, dan biarkan semuanya berjalan sesuai rencana. Karena melawan hanya akan membuat penderitaan lebih panjang dan lebih menyakitkan. Aku, Alex, yang pernah mencoba menipu kematian, kini hidup sebagai pengingat abadi akan kekuasaan yang tak terkalahkan itu. Dan di suatu tempat, entah di mana, cerita baru sedang dimulai lagi. Bayangan hitam itu tersenyum dalam kegelapan, menunggu mangsa berikutnya tamat. Inilah akhir dari cerita ini. Terima kasih telah